Beberapa waktu yang lalu, ketika Bicaralah Buruh mengupload terkait dengan video unjuk rasa di hari terakhir Anies Baswedan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, banyak yang memberikan komentar. Di antara komentar itu adalah mengatakan bahwa aksi unjuk rasa itu adalah aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh massa bayaran. Benarkah seperti itu? Dalam kesempatan ini, saya berani mengatakan tidak. Massa aksi yang melakukan unjuk rasa di hari terakhir ketika Anies Baswedan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, itu bukanlah massa aksi bayaran. Saya mengenal beberapa orang yang hadir dalam aksi itu, dan saya tahu persis bagaimana orang-orang yang hadir dalam aksi unjuk rasa itu adalah orang-orang yang memang secara harian dia bergelut dengan permasalahan yang ada di ibu kota. Dan kemudian menjadi sangat wajar kalau kemudian mereka melakukan aksi unjuk rasa, setidaknya mengingatkan kekuasaan bahwa ada pekerjaan rumah yang belum dituntaskan. Jadi aksi ini bukan hanya menjatuhkan Anies atau menjelek-jelekan Anies. Aksi ini memang murni dilakukan untuk memastikan agar hak warga, hak rakyat itu bisa dipenuhi oleh pemerintah. Beberapa kawan yang melakukan aksi unjuk rasa misalnya tergabung dalam komunitas Pancoran begitu ya, dalam sebuah organisasi di Pancoran. Yang saya juga pernah hadir ke sana dan berinteraksi langsung dengan masyarakat di sana untuk kemudian mendengarkan tentang berbagai permasalahan yang mendera mereka. Salah satunya adalah terkait dengan ancaman penggusuran, dan oleh karena itu mereka meminta agar Gubernur Anies Baswedan itu bisa mencabut pergub yang salah satunya mengatur terkait dengan penggusuran. Dan saya kira kalau kemudian ini disuarakan begitu di hari-hari terakhir Anies Baswedan menjabat, seperti yang saya katakan tadi, ini sekaligus untuk mengingatkan agar di pemerintahan berikutnya dipastikan agenda perjuangan rakyat ini bisa dituntaskan. Jadi posisinya di situ. Saya termasuk orang yang heran kalau kemudian ada yang selalu mengatakan ketika aksi unjuk rasa dilakukan, itu selalu nyinyirin, difitnah bahwa itu adalah masa aksi bayaran. Bahwa ketika melakukan aksi unjuk rasa itu membutuhkan biaya, ya betul. Untuk datang menggunakan transportasi, untuk makan selama aksi unjuk rasa dilakukan, tentu saja itu membutuhkan biaya. Tapi kemudian bukan berarti bahwa mereka yang hadir itu adalah masa bayaran. Artinya orang-orang yang tidak terkait langsung dengan permasalahan dan kemudian dia dimobilisasi karena dibayar begitu untuk hadir dalam sebuah aksi. Kebetulan saya adalah salah satu pengurus Serikat Pekerja, dan teman-teman pasti tahu bahwa Serikat Pekerja adalah organisasi yang paling rutin begitu ya melakukan aksi unjuk rasa untuk menyuarakan hak dan kepentingannya. Dan orang-orang yang hadir atau para buruh yang hadir dalam unjuk rasa itu bukan masa bayaran. Mereka terbiasa menggunakan tradisi iuran, dan dengan iuran itulah mereka membiayai aksi-aksi yang mereka lakukan, termasuk membiayai kegiatan organisasi. So, jadi kalau kemudian ada sebuah aksi unjuk rasa dilakukan, bisa jadi itu adalah memang murni menyuarakan kepentingan rakyat, itu murni memprotes sebuah kebijakan yang dirasakan tidak berpihak kepada rakyat, itu murni untuk mendorong agar perbaikan bisa dilakukan. Dan satu hal lagi yang pasti kita garis bawahi adalah esensi dari demonstrasi atau unjuk rasa, di mana esensi dari unjuk rasa itu adalah menyampaikan pendapat di muka umum. Dan menyampaikan pendapat di muka umum itu adalah sesuatu yang sangat penting dilakukan. Kalau kemudian yang terjadi adalah hanya menggerutu, kalau kemudian yang terjadi hanya mencaci maki, yang terjadi hanya koar-koar di balik dinding, maka pemerintah tidak akan mendengar apa yang menjadi permasalahan dari rakyat. Tapi kemudian ketika aksi unjuk rasa dilakukan, ketika aksi demonstrasi diselenggarakan, maka setidaknya publik akan tahu ada sebuah permasalahan yang belum dituntaskan. Salah satunya adalah yang dilakukan oleh beberapa kawan ketika berkomentar di dalam sebuah video yang diupload di YouTube atau media sosial misalnya. Jadi setidaknya kita menjadi tahu bahwa ada sebuah permasalahan yang belum dituntaskan. Setidaknya kita menjadi tahu ada hal yang diinginkan oleh rakyat terhadap pemimpinnya. Dan tentu saja akan ada pro kontra, ada yang mendukung tapi kemudian ada yang menolak. Itu adalah sesuatu hal yang biasa dalam ranah demokrasi. Tapi setidaknya bahwa suara itu muncul ke publik, dan publiklah yang akan menilai tentang bobot dari aspirasi atau pendapat yang disampaikan di muka umum tadi. Apa yang disampaikan terkait dengan permasalahan yang diusung dalam aksi demonstrasi, saya kira juga hal yang real dialami dan dirasakan oleh masyarakat. Misalnya ketika buruh melakukan unjuk rasa terkait dengan inflasi yang melonjak tinggi dan kesulitan hidup yang dialami ketika harga BBM naik, memang itu dialami secara langsung oleh mereka yang kemudian hadir menyuarakan pendapatnya. Ketika buruh menyuarakan agar tidak ada PHK ketika resesi global terjadi, itu memang sebuah kekhawatiran bagi mereka yang saat ini bekerja. Atau misalnya ketika petani menolak terkait dengan kenaikan harga pupuk misalnya, itu memang dirasakan secara langsung oleh petani. Ketika kemudian itu dianggap menjatuhkan citra
atau nama baik sebagai seorang pemimpin, yaitu adalah sebuah konsekuensi dari kekuasaan. Ketika sebuah kekuasaan tidak dilakukan untuk memenuhi apa yang menjadi janjinya, dan kemudian muncul kritik dari masyarakat, ya memang pada titik itu mestinya juga harus ada pengakuan begitu ya, bahwa tidak semua orang bisa dipuaskan. Buat saya realistis saja, tidak semua hal bisa dituntaskan dalam 5 tahun periode kekuasaan. Apalagi itu adalah sebuah jabatan setingkat gubernur. Karena ada banyak kebijakan yang tidak bisa dieksekusi oleh seorang gubernur, dan itu membutuhkan sebuah jabatan politik yang lebih tinggi misalnya. Ini sebuah problem begitu ya, yang menjadikan bahwa kekuasaan ada batasannya. Dan tentu saja siapapun yang menjabat bukan malaikat, bukan dewa yang bisa menyelesaikan semua hal. Karena itu kritik dari rakyat terkait dengan apa yang kemudian terjadi, saya kira juga mesti dimaknai sebagai sesuatu yang positif untuk mengingatkan begitu ya. Jadi kembali ke awal terkait dengan video di Bicaralah Buruh, terkait dengan bagaimana Anies Baswedan kemudian diprotes di hari-hari terakhir kekuasaannya. Itu bukan untuk menjelek-jelekan Anies Baswedan. Buruh sendiri, buruh DKI Jakarta, itu adalah salah satu komponen yang pada waktu Anies Sandi waktu itu maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta yang memberikan dukungan. Dan dukungan itu dinyatakan secara konkret dengan melakukan kampanye, bahkan ada sebuah perjanjian politik yang dilakukan antara Anies Baswedan dan kalangan buruh, untuk kemudian kaum buruh bergotong royong bersama-sama mendukung dan memenangkan Anies Baswedan. Jadi dalam kepemimpinan Anies Baswedan, saya kira juga harus digarisbawahi bahwa itu salah satunya adalah berkat sokongan dan dukungan dari kaum buruh. Tapi kita tahu bahwa gerakan buruh adalah gerakan yang independen. Dia adalah gerakan yang akan selalu mengkritisi kekuasaan. Dia adalah gerakan yang kritis. Kalau ketika kemudian orang yang didukungnya melenceng dari apa yang diperjanjikan, maka kaum buruh juga akan berada di garisan terdepan untuk memastikan agar hak rakyat itu bisa dipenuhi. Sesimpel itu sebenarnya kita memaknai kekuasaan. Pada titik itulah kita mestinya meletakkan sebuah aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh elemen masyarakat. Ini tidak hanya berlaku untuk DKI Jakarta, tapi juga di berbagai daerah yang lain. Karena sekali lagi, ketika tidak ada unjuk rasa dilakukan, tidak ada penyampaian pendapat di muka umum, maka publik akan melihat bahwa tidak ada permasalahan yang terjadi. Ketika kemudian diungkap ke publik, maka ini akan menjadi sebuah gerakan besar begitu, yang kemudian akan memantik banyak orang untuk mendorong terjadinya perubahan. Kalau kemudian ada yang beranggapan bahwa aksi unjuk rasa yang dilakukan untuk mengkritik kekuasaan itu berdimensi politik, ya tentu saja itu adalah sebuah aksi politik. Sebuah aksi yang memang ditekankan, didorong, dilakukan untuk memastikan agar perubahan terjadi. Dan perubahan itu akan bisa terjadi ketika pimpinan di negeri ini membuat sebuah kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat. Dan bicara tentang kebijakan itu adalah bicara tentang keputusan politik. Oleh karena itu tidak bisa dihindari ketika sebuah aksi unjuk rasa dilakukan, memang itu adalah dimensi politik. Memang itu adalah sebuah kegiatan politik begitu. Satu hal yang harus kita bawahi adalah hampir semua kehidupan masyarakat itu dipengaruhi oleh kebijakan politik. Kenaikan harga BBM adalah sebuah keputusan politik yang kemudian memicu kenaikan harga-harga bahan pokok, itu adalah kebijakan politik. Kesulitan kita mengakses layanan kesehatan, kesulitan kita mengakses pendidikan, kesulitan kita untuk mendapatkan perumahan yang layak, itu semua adalah buah dari kebijakan politik. Dan karena itu kesadaran politik memang harus ditumbuhkan. Pejabat-pejabat pemerintahan seperti presiden, gubernur, anggota DPR, itu semua dipilih melalui proses politik. Dan oleh karena itu, wajar kalau kemudian rakyat memastikan agar hak politik yang sudah disalurkan itu tidak disia-siakan. Bahwa mereka yang diberi amanat kekuasaan itu tidak menyalahgunakan kekuasaannya. Jadi sekali lagi, tidak semua aksi demonstrasi adalah masa bayaran. Ada kalanya mereka menyuarakan kebenaran.